Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para sahabat. Kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bersua lagi dalam kesempatan kali ini. Seperti biasanya, saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa. Dan juga saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bisa berbicara. Ya, tentu saja obrolan kita kali ini untuk kesempatan kali ini ya, tentu saja karena seperti yang sudah sering saya katakan bahwa obrolan saya dan Mas Sokro ini yang bukan siapa-siapa ya, paling tidak hanya kulitnya tok ya. Carane wong Banyumas gendu-gendu rasa loh. Gendu-gendu rasa tok ngobrol apa. Nah ini Mas Sokro tempo hari ini kan seusia-usia kita kebanyakan teman-teman kan sudah banyak yang pensiun ya, sudah purna tugas lah katakanlah gitu. Kalau zaman sekarang ya udah pensiunan tapi sudah purna tugas gitu lah. Ini kok tadi teman saya ini ya, saya sih sudah purna tugas lawas ya udah lama. Nah ini ada teman adik kelas itu belum lama lah purna tugas ini kan lu dan masih aku sudah purna tugas pensiun jadi kok kepriwe ya beda dengan waktu saya kerja ya gitulah. Terus saya ngomong lah hal-hal kayak gitu ndak usah dipikir, memang sudah mangsanya pensiun ya pensiun, mangsanya purna tugas ya purna diterima bae, nrimo ing pandu mangga cara Jawane. Terus saya juga bilang lah yang sing genah kowe anak dina anak upah anggar gelem obah anak gabah gitu dan saya ngobrolnya gitu. Nah terus dia ya ada benarnya ya Mas gitu. Ya ndak usah mengeluh lah, umpamanya sudah waktunya purna tugas ya waktunya purna tugas. Nah ini saya jadi ngomong-ngomong anak dina anak upah gelem obah anak gabah ini gitu. Jadi ingat ini termasuk falsafah Jawa, bukan sih jadi Mas Sokro? Iya, di dalam falsafah Jawa ada memang itu. Ada ya? Ada anadina, berarti ada hari. Anadina, anak upah. Upah itu kan nasi atau upah juga bisa dikatakan. Jadi kalau kamu tiap hari itu mau bekerja, pasti akan mendapatkan hasil atau upah. Gelem obah metu gabah. Maksudnya kalau kita memang sungguh-sungguh untuk mencari rezeki, tidak mungkin Allah tidak akan memberikan rezeki, harus dengan ikhtiar, bukan karena hanya doa wiridan sejuta kali apa itu duit pada teka orang nana cara aja. Nah ini sebetulnya bisa dibalik ya Mas Sokro. Angger gelem obah mesti anak gabah. Ini kan gabah dulu, baru anak dina anak upah. Dari gabah dari upah. Nah ya memang ada proses kan berarti. Iya tetap gitu ya. Artinya kalau di mana kita mau berikhtiar, mau berusaha, jangan hanya nunggu lowongan kerja nunggu lowongan kerja suwe-nuwe ya kalau bisa ya membuat lapangan kerja kan ya gitu loh. Nah ini untuk katakanlah anak segana upah anak dina anak upah agar opah kudu metu gabah. Jadi kalau dikaitkan sebetulnya dengan yang pernah kita obrolkan tentang sepi ing pamrih rame ing gawe ya. Meskipun di awal itu tidak ada pamrih apa-apa, penting aku nyambut gawe kan mesti ada hasilnya. Ada hasilnya, ini betul. Hampir sama apa tidak atau ada katakanlah ada kaitan atau ada perbedaan antara anak dina anak upah? Ya itu ada korelasinya Mas, ada hubungannya. Artinya kalau kita anak dina anak upah, kemudian gelem obah metu gabah itu kan seperti yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya kalau kita bekerja
bekerja atau kita melaksanakan sesuatu untuk kehidupan, untuk apa supaya kita survive ya. Pertama-tama yang penting adalah keikhlasan dulu, Mas. Iya. Ya, keikhlasan dulu. Apalagi seperti kita ini yang sudah punya tugas. Ya kita sebenarnya bisa menciptakan lapangan kerja kecil-kecilan. Contohnya, misalkan kita punya kemampuan dulu, misalkan kebetulan saya kalau dulu basicnya dari perbankan, saya bisa bantu bikin koperasi. Iya. Iya kan? Koperasi pertama kecil-kecilan aja, berapa di tingkat RT dulu. Misal kita pertemuan RT, kita bentuk monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita untuk meningkatkan taraf ekonomi, kita bentuk. Lah dengan iuran wajib ini kita tentukan yang tidak memberatkan 10.000 atau berapa. Lah kan pertama-tama kita memang nggak akan ada pamrih dulu lah. Iya, nyambut Ya kan? gawe dhisik Nyambut gawe dulu. Nah setelah nanti ternyata kemudian terus bisa menghasilkan dan lain, nah pasti kan itu ada salary-nya, ada bayarannya kan, ya kan, dari pengurus, dari anggota, dengan catatan ya itu tadi, kalau koperasinya itu baik, artinya harganya lebih miring dari supermarket atau warung-warung tradisional, orang akan lari ke koperasi. Caranya bagaimana? Caranya kita langsung cari tempat-tempat toko-toko yang untuk kulakan, ya. Grosiran ya, grosiran. Biasanya grosiran itu juga kalau kita kemukakan ya, karena saya berkecimpung di dunia perbankan dulu, jadi tahu kalau kita ngomong aja kepada bahwa kita dalam rangka begini terus tolong dibantu, biasanya. Pasti ada solusi dibantu ya. Ya udah harganya walaupun misalkan kita belinya tidak, misalnya ada ketentuan 1 karung atau kita setengah karung, tapi di harga grosir. Nah, gitu. Seperti itu ya. Iya. Dan nanti kita jualnya di bawah, nggak usah tinggi-tinggi, ya kan? Ya. Kita ambil 2% lah misalkan dari itu ya. Tapi kan kita kaitkannya itemnya misalnya banyak, ada 20 kan udah 20. Ya 10 ya. 40 kan 44%. Jadi nggak usah 10%, nggak usah tinggi-tinggi. Iya makanya itu kan. Jadi kalau dalam peribahasa Jawa, peribahasa Jawa maning bahasa Indonesia itu peribahasa Indonesia kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau mau usaha seperti yang tadi Mas Cokro ceritakan itu paling tidak kan membuka lapangan kerja, bukan kita mencari lowongan kerja. Kan ya gue. Nah, kalau ini pikirannya kalau sudah lulus sarjana pengennya njaluk nang mburi meja. Nah, ya suwen-uwen kan ya gitu. Nah, ini kan karena ini ya wong sekarang lowongan kerja ya sulit, PHK juga katanya juga sedang banyak. Nah ya, ayo menciptakan lapangan kerja. Misalnya yang peternakan, katakanlah ya syukur-syukur gawe belumbang lah atau apa yang kecil-kecilan dulu kan gitu ya. Nah gini Mas Cokro, dikaitkan lagi dengan anak dina anak upah ini saya punya ya katakanlah teman saudara itu sehari-harinya itu cuman berdoa memohon ini tapi orang tahu nyambut gawe ya pada pengen ngelombo. Nah itu pernah saya ngomong gitu. Mas ada tok ya ndongatok dia lah, nggak ada artinya kalau nggak ada ikhtiar, nggak mungkin Gusti Allah nibakna rezeki secara langsung karena kamu rajin berdoa, rajin memohon. Memang kita manusia hidup wajib juga untuk selalu memohon, tapi harus diimbangi dengan ikhtiar. Nah ini dikaitkan dengan anak dina anak upah, kira-kira gimana Mas? Kan orang yang mohon maaf ini yang istilahnya seperti yang tadi saya ceritakan ya, teman ya mandan saudara kan ya gitu yang ndongatok jere ana dina ana upah ngono ya gitu gimana ini itu hanya konotasinya beda ya, namanya letterlucknya artinya dia memahami hanya secara tertulis saja ya ana dina nyong ana dina pasti kan kok bakal rezeki ora sah obah metu gabah iki
itu sebenarnya begini, karena di dalam ajaran Islam yang kita anut itu, dan seorang Muslim, carilah harta sebanyak-banyaknya atau berusaha engkau seolah-olah kamu itu tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi berdoalah, mohonlah padaku seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi dunia dan akhirat itu imbang, vertikal, horizontal. Orang mungkin nyuwun tok, nyuwun wiridan ping sejuta ping anu, ya ora dadi, orang laku tuh gludak nemu duit ya ora dadi lah. Ya mungkin ya. Ya kalau mungkin dia punya apa jenenge bisa dia penghafal Al-Qur'an, dia bisa mengajarkan kan. Nah, itu mengajarkan ini kanan kirinya ya, Bapak. Ada teman nih, ini Pak, teman saya tuh sudah pensiun tapi kebetulan dia di religius juga. Dia menghimpun kepada para lansia yang usianya 60 tahun ke atas. Pertamanya jadi dapat 2. Pak, anu yuk belajar Quran gitu. Anu, sudah pokoknya belajar nggak usah mikir apa-apa, udah nggak bayaran nggak apa gitu. Ya terus lama-lama sekarang kemarin aku ketemu sudah dapat 15 orang. Nah, itu ternyata kan walaupun mereka ada yang memberi sekian. Nah, itu kan berarti rezeki. Memang dia nggak minta apa-apa. Nah iya, jadi ada usahanya. zikirnya, berdoanya itu ada manfaatnya, kan gitu. Kayak katakanlah saya misalnya, saya itu mohon maaf ini rajin beribadah, rajin sholat, rajin zikir, pinter baca Quran dan sebagainya, kan katakanlah itu. Lalu paling tidak tangga teparo lah anak-anak ayo sini belajar bareng, sinau bareng. Nah, itu kan di awal memang mungkin tidak menghasilkan, tapi lama-lama kan itu Pak Tony melas lah, bukan melas dalam artian gimana. Sudah ngajari ya mantes ngamplop ya orang ketang seperti itu kan ya gitu. Walaupun kita tidak berharap, tapi alhamdulillah itu anak dina anak upah gelem obah metuwe gabah gitu. Yang itu anunya apa jenenge secara mendalamnya kalau kita dalami falsafah itu ya seperti itu ya. Tidak hanya dong masuk dina mesti ana upah. Bukan itu kan. Anak dina anak upah ya kudu nganggo kerja. Nah iya. Orang sekarang ya mohon maaf misalkan ya seorang petinggi, misalkan seorang bekas pensiunan jenderal misalkan, dia terus hanya mengandalkan pensiunnya saja, kemudian tanpa berusaha dengan yang lain. Ya cukup-cukupan dong mestinya ya. Kalau gaji benar-benar yang memang gaji itu sih berapa ya. Nah, tetapi karena dia punya keahlian, mungkin karena dia punya keahlian di bidang security, dia bisa melatih ke yayasan yang menyediakan jasa security ya, satpam apa kan dia jadi komisaris. Biasanya kalau tingkat pati ya sudah pasti jadi komisaris itu kan, jadi komisaris. Ilmunya kan sudah. Lah itu kan menetes lagi, metu gabahe mening. Istilahnya orang peta pensiun terus ngeyayer kayak gitu kan malah gawe penyakit kan, malah ngawake dewek kan kayak gitu ya Mas Sokro. Nah, terkait dengan anak dina anak upah, bagi Anda sekalian yang sepaham dengan kami tentang obrolan ini, tentu saja saya sangat berterima kasih, dan bagi yang kurang sepaham mungkin bisa menyampaikan komentarnya di kolom komentar, baik saran, kritik maupun masukannya, dan tentu saja monggo di-subscribe, like, and share ke grup-grup WA yang panjenengan punya kan gitu. Meskipun dari saya yang bukan siapa-siapa ya Mas Sokro, dan juga Mas Sokro juga bukan siapa-siapa. Meskipun hanya kulitnya tok, tapi tidak ada salahnya. Wong dewek wong Jawa ya jangan hilang Jawane kan ya gitu ya. Ikut nguri-uri lah. Iya betul. Gitu ya. Kemarin ada yang jabri juga Mas Ed, ternyata juga
ceritanya gini, dia bilang, Mas, konsepnya Jawa Banyumas banget, punya ciri khas dia gitu. Teruskan lah ya, ini kan ini yang bagus nih kan. Sayangnya kok tidak di itu ya, enggak, maksudnya kok enggak di kolom komentar kok japri ya. Iya, kebanyakan juga gitu. Kok enggak ya, saya bilang aja kan. Enggak lah, saya malu gitu. Nah, gitu. Ya. Tapi tetap terima kasih ya. Terima kasih ternyata sekali. ada yang itu dari Jawa Timur, dari Jawa Timur, dengan ini khas Banyumas banget ini punya karakteristik Banyumas banget gitu. Alhamdulillah memang kita orang Banyumas gitu. Yang kita Banyumas ya aja kelalen. Terkadang kan ada orang yang suka pindah nang kota gede, pindah kota besar terus kelalen kalau desa asale kan gitu ya, kayak saya misalnya pindah ke katakanlah kerja di Jakarta terus lu gue kelalen karo nyong bangsane. Ku cari ada mana-mana cemplak ada sini. Awas itu ada jerobogan di situ. Itu kan gitu. Aduh, maksudnya ada lubang dalam karena orang nggak ngerti bahasa Jakartanya ya. Awas lu jangan kesana ntar masuk jerobogan. Ini sekedar intermezzo saja ya. Memang bagaimanapun juga saya ya sejak cepret lahir nganti segini usianya ya di Banyumas terus ya. Dan juga sebagai orang Jawa ya tidak ada salahnya meskipun hanya mengetahui kulitnya tok tentang falsafah Jawa ya mohon dimaklumi lah. Saya ya bukan siapa-siapa, Mas Cokro ya bukan siapa-siapa. Mungkin ada di antara Anda sekalian para pemirsa yang lebih mendalam mengetahui tentang falsafah Jawa, kami juga mohon masukannya. Artinya cobalah ini meskipun hanya kulitnya tok ini dibahas coba ya kan gitu ya. Ada falsafah Jawa yang seperti ini coba meskipun hanya kulitnya tok kan gitu. Alhamdulillah kalau panjenengan sekalian berkenan untuk memberikan masukan kan begitu ya Mas Cokro. Nah, sekarang kembali lagi ke soal anak dina anak upah angger opah mesti anak gabah. Nah, ini falsafah asli Banyumas apa falsafah Jawa ini Mas Cokro? Oh, ini artinya kalau anak dina anak upah tuh memang orang falsafah wong Banyumas. Anak dina anak upah gelem obah metuwe gabak kuwi falsafah wong Banyumas asli. Asli ya, Bu. Artinya meskipun termasuk falsafah Jawa tapi keluarnya dari wong dari telatah Banyumas orang ngapak orang kepenak gitu ya. Banyumas itu ya. Mas Cokro tentang kayak jangan kan wis pensiunan ya Mas Cokro. Artinya kenapa kok ya sering terjadi bahwa beliau-beliau yang sudah pernah tugas kok sepertinya kayak tadi itu teman saya itu kayaknya kok jadinya mengeluh gitu loh. Ya karena pertama satu tidak mensyukuri. Nah itu. Sebetulnya Mas Tony tadi udah bilang kita itu cokro manggilingan berputar ya. Jadi sudah titik mangsanya kita berhenti, ya kita berhenti, kita nikmati. Namun kita masih punya potensi untuk bisa berkarya, jangan mandek. Ya, yang saya khawatirkan kan kalau mandek tidak kerjaan banyak penyakit datang, stroke segala macam kan repot ya gitu ya. Apalagi kalau tidak dimulai dengan olahraga ya. Kalau masih mau olahraga dan lumayan ketemu sama teman-teman akhirnya bisa otak-atik katuk, ketemu apa kan kayak gitu, ketemu bisnis apa. Kemudian gini Mas Tony, yang kedua tidak menyadari, ini pas hari kemerdekaan ini tidak merdeka hidupnya, hatinya tidak merdeka, terbelenggu kan. Kalau merdeka, alhamdulillah kan, bersyukur. Gusti, kula sampun purna tugas niki, kula badhe ngabdi wonten ya dengan cara itu, dengan kemampuan dia punya potensi apa, dilaksanakan, kemudian
tentunya semakin tua ya kita memang harus mendekatkan diri kepada Tuhan kan, sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kita peluk ya, semakin yang orang Kristiani ya mungkin akan tambah rajin ke gereja, yang orang Islam juga nanti 5 waktunya juga biasa di rumah, bisa sekarang bisa di masjid berjamaah kan kayak gitu Mas. Ya, gitu. jangan terus ngelogok nang omah. Iya, jangan ya kayak gitu. Itu belum merdeka berarti. Iya. Nah, yang jelas memang ada juga beberapa nasihat ini untuk para pensiunan, para lansia itu jangan hanya berdiam diri. Tapi kalau masih punya banyak teman, sering-seringlah bersilaturahmi dengan teman, sering-seringlah berolahraga meskipun hanya jalan-jalan pagi, sering-seringlah mengadakan kalau yang senang nyanyi sering-seringlah nyanyi, kumpul-kumpul bareng gitu. Jadi seperti itulah ya Mas Sokro, artinya dalam kaitan ana dina ana upah, angger gelem obah ana gabah, ya hanya kulitnya saja. Nah ini falsafah asli wong Banyumas memang mengajarkan seperti itu. Jadi untuk falsafah yang sedalam-dalamnya tentu saja lebih dari itu daripada saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Sokro bukan siapa-siapa, ya cuman bisa kulitnya tok. Tapi sebetulnya masih amat sangat mendalam tentang kalau kita jabarkan tentang anadina anak upah yang gelem opah, anak gabah, sebetulnya masih banyak sekali. Dan berkorelasi dengan falsafah Jawa yang lain yang saling berkaitan. Tentu saja dengan segala penuh harap, meskipun saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Sokro juga bukan siapa-siapa, tetap selalu mengharapkan semoga apa yang tersaji, tersirat dan tersurat dalam obrolan saya dengan Mas Sokro yang bukan siapa-siapa, semoga tetap ada guna manfaatnya bagi hidup dan kehidupan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.